Kita masih di Perempuan Bicara, pemirsa. Tadi saya sudah membahas beberapa kasus kejahatan seksual. Kita mau sepakat soal itu ya, Bunda, Ibu Sri dan juga Mbak Devi. Nah, ada lagi kasus yang tadi sangat ironis sekali di Padang, masih di Padang, Sumatera Barat. Kebetulan ada di situ ya. Ini soal guru ngaji yang kemudian ditangkap karena melakukan sodomi kepada 14 orang muridnya dan dilakukan di tempat ibadah. Ini kita lihat dulu tren kejahatan seksual. Selama 3 tahun terakhir terhadap anak ya. Variabelnya ada secara psikis, fisik, seksual, eksploitasi, TPPO, penelantaran, dan kekerasan atau kejahatan seksual lainnya. Jadi 11.000 lebih. Ini 2019, 2020 ada lebih juga sama 11.000, naik lagi 200 kasus ya. Dan sampai 2021 sejak Januari sampai September. Ini sudah sampai September saja sudah 9.424 kasus. Oke, ada fondasi budaya, bukan hanya budaya tapi juga agama. Tapi ternyata tidak terelakkan juga ya, Bunda, di tempat ibadah pun seorang guru ngaji. Nah, mungkin saya ingin ke Mbak Devi dulu. Mbak Devi, oke, ini kita bukan pertama kali dengar ya, ini terjadi. Ini fenomena apa yang mungkin bisa dibaca soal membawa agama, membawa kedekatan kita dengan ilmu, kan guru ngaji kepada 14 orang muridnya begitu. Apa sih korelasinya? Ya, yang ditawarkan sebagaimana saya sampaikan kenyamanan. Karena tadi tidak semua melulu bahwa aksi kejahatan dan kebiadaban tadi itu dilakukan lewat jalan pintu masuknya lewat kekerasan, justru tidak. Ya. Yang ini yang jauh lebih berbahaya dan lebih sulit untuk diidentifikasi. Nah, tadi saya ingin mencoba menyambung yang beliau berkali-kali sampaikan dan di banyak forum bahwa kenapa kemudian otak ini bisa rusak, pintu masuknya dari mana, tadi beliau sudah sebutkan. Salah satunya adalah lewat media. Dan asal tahu saja, anak-anak kita bukannya mereka jahat. Tapi industri pornografi itu memang industri yang serius ingin mendapatkan keuntungan. Jadi bukan anak-anak kita yang mencari informasi yang tidak baik dan benar itu muncul begitu saja. Nah, ini yang kemudian makanya kalau dalam studinya kok bisa pornografi merusak otak, karena sederhana. Kalau orang menegak narkoba yang misalnya diminum, cara rehabilitasinya mudah. Tanda kutip mudah ya, artinya tinggal jauhkan airnya, tidak diminum lagi, selesai. Tapi begitu itu image, gambar, bagaimana caranya menghapus gambar Memori di kepala? tadi. Itu yang Ya, tadi beliau ya. berkali-kali tekankan. Nah, di sini berbahaya dan sekarang karena kita semua sejak 2020 mendadak digital, nah ini yang kemudian membuat, dan yang paling miris adalah beberapa kawan melakukan studi misalnya, orang tua uniknya adalah handphone anak itu bisa sangat canggih, tapi orang tuanya sendiri handphonenya bisa sangat sederhana. Nah, karena apa? Lagi-lagi melihat bahwa kesuksesan orang tua adalah ketika bisa membelikan gawai terbaik buat anaknya. Padahal disinilah tanda kutip neraka dunia dimulai. Oke, berbicara soal pornografi, saya juga ada peristiwa di Bandung informasinya di mana anak usia 11 tahun ditemukan tewas setelah juga diperkosa dan kemudian dibunuh begitu ya. Dan pelakunya adalah sang tetangga yang mengaku juga kecanduan pornografi. Ini dia, kecanduan film porno ya, pelaku perkosa dan bunuh bunuh korban. Ini dia. Saya mau ke Ibu Sri. Ibu Sri, kondisi ini pornografi masuk dengan cepat dan dengan mudah. Kalau di kepolisian itu pornografi itu harusnya seperti apa sih Bu ditangkalnya? Ini kan terjadi di dalam rumah. Jadi ya tangkalnya bagaimana? Ya. Nah tadi pola pengasuhan di dalam rumah. Bagaimana pengasuhan, bagaimana perhatian, bagaimana attachment antara orang tua dengan anak. Nah ini kalau orang tua sudah bersibuk ria hanya untuk mencari makan, memberikan anak dengan gawai tanpa melakukan kontrol, tanpa melihat, memonitor perkembangan anak, ya inilah yang terjadi. Oke, saya mau tanya bagaimana sekarang hukumnya, karena kita sudah nggak bisa benarkan hulunya ya, Mbak Devi, hulunya sudah banyak cabangnya. Sekarang bagaimana hukumnya yang ada di hilir? Hukum juga yang menjadi salah satu solusi. Hukumnya ini tidak ada kalau tidak ada korban. Nah, sekarang kan ini pornografi yang memarani mendatangi kita, menyamperin kita gitu. Karena ini udah menjadi industri kan. Nah, kontrol terdepan adalah lagi-lagi kepada orang tua. Jadi, nah kalau ke kepolisian itu apabila sudah menimbulkan korban,
korbannya itu dieksploitasi tentu jadi menjadi persoalan yang berbeda Mbak Devi. Oke. Ini lari kepada parenting, murni parenting. Oke. Jadi bagaimana orang tua mengelola kebutuhan anak, pemenuhan kebutuhan Oke. itu diperhitungkan. Baik. Ya, ancaman-ancaman seperti ini apakah orang tua sadar? Nah, Oke. makanya itulah yang saya katakan pentingnya pembekalan pranikah. Oke, saat ini sebelum ke solusi perminaan pranikah, saat ini hukum yang paling pantas untuk kejahatan seksual dan memang diterapkan itu seperti apa sih, Bu? Kalau soal hukum kita sudah punya. Perangkat hukum tidak kosong. Justru bahkan kalau ini terjadi di dalam lingkaran keluarga ada pemberatan sepertiga. Misalnya, Kasus Padang dilakukan oleh kakak, dilakukan oleh kakek, dilakukan oleh dalam satu rumah. Itu pemberatan tuh sepertiga lebih dari ancaman hukuman tertinggi. oke, Nah, belum lagi kalau kita menerapkan undang-undang mengenai perlindungan anak, bukan Oh. pengkebirian kimia. oke. Itu kan sudah jadi undang-undang kan. Hmm. Nah, kalau penerapannya bagaimana? Ini juga menjadi persoalan masih. Nah, kalau Mohon maaf, Bu, dia itu tadi mohon maaf itu di tahun berapa ya? Undang-undang pengembirian. 2016 itu, 2016 Perpu. Oke, Terus disahkan menjadi 2017. 5 tahun sudah? Menjadi undang-undang. Ya, artinya sudah 5 tahun. implementasinya bagaimana, Bu Sri? Nah, implementasinya kan pada level bukan kepolisian lagi itu. Itu sudah masuk ke ranah peradilan. Iya. Bukan lagi ranah kepolisian. Nah, begini maksudnya. Tadi kan beliau sudah bilang, kenapa dopamin itu sudah banjir. Iya. Nah, kalau sudah banjir berarti kan dia tidak mampu lagi mengontrol. Nah, itu kan perlu intervensi. Intervensi melalui kimia itu mengurangi. Nah, apakah kita ini masih ribut-ribut lagi persoalan HAM atau berdasarkan asesmen kebutuhan dari para pelaku itu? Betul, Nah, betul. ini Jadi, siapa yang melakukan asesmen terhadap kebutuhan intervensi kimia? Harusnya siapa? Proses peradilan di sana. Jadi polisi sudah kasih alat tools undang-undangnya adalah pengkebirian tadi. Bukan, jadi contoh. polisi itu bukan tools. Jadi undang-undang itu dibuat oleh DPR dan Iya, betul. pemerintah. Tapi bisa digunakan untuk penuntutan. Iya. Betul. Nah, apakah implementasi di peradilan pernah terjadi, Bu? Dalam 5 tahun ini pertanyaan yang mungkin agak sensitif, tapi kita harus tahu bagaimana implementasinya dalam 5 tahun ini. Kalau kita lihat di media, ini kan masih pro kontra. Ada yang menyatakan itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Tetapi kalau menurut saya, mari kita lihat realita yang disampaikan oleh Bu Eli. Oke. Ketika orang manusia dewasa, manusia kakek-kakek bahkan tidak mampu mengendalikan diri, bisa jadi dia mengakses pornografi, dopaminnya berlebih Ya, ya. sampai banjir tidak. Nah, artinya apa? Oke. Kalau ininya sudah banjir berarti kan perlu intervensi kimia. Ya, betul. Nah, pada saat itulah barangkali hakim-hakim kita juga perlu melihat siapa sih yang Oke. bisa melakukan assessment terhadap benarkah Oke. perilaku tidak terpuji ini, perilaku biadab ini terjadi karena itu Baik. ataukah faktor lain itu. Ibu Bunda Eli, bisa nggak itu diimplementasikan? Asesmen yang suka dijadikan alasan di peradilan tidak dilakukan. Maksudnya gimana? Tadi kan ada undang-undang Iya. pengembirian Ya. kimiawi itu kan, Ha. terus nggak bisa karena ada asesmen yang kosong tadi. Oh, saya nggak paham tentang Untuk asesmen itu. menilai apakah Oh, seseorang iya, itu itu butuh makanya. dilakukan pengkebirian Iya, kimiawi. Oke, jadi semuanya sebetulnya ini kita belum komprehensif ya penanganan kita terhadap masalah ini. Jadi hari berganti bulan, berganti tahun sudah diputuskan pro kontra kejahatan anak-anak dan kejahatan semua bentuk kejahatan yang biadab ini tadi berjalan terus, sanksinya nggak ada. Gitu. Jadi kalau kita semua nggak bekerja sama seluruh sektor yang nggak usah kita sebutkan semua paham Ya, ya. seluruh departemen, seluruh lembaga menganggap ini bencana zaman bukan bagi negeri ini. Ya. Ya, satu. Kedua, saya yang pertama sekali menghimbau ayah bunda semuanya, kita orang tua, yuk kita sadarin dulu, kita ini babysitternya Allah. Ya, di dunia ini kita dapat konsekuensinya, di akhirat apalagi. Iya, kalau matinya lama.
ya kan. Nah, kemudian stakeholder, semuanya departemen dan lembaga ya Bu, nggak mungkin ya Dev ya, nggak mungkin satu sektor aja nak. Baik. Kalau selama kita nggak sepakat ini adalah kebiadaban dilakukan oleh orang tua, orang dewasa terhadap anak-anak, oleh karena kerusakan otak satu diantaranya, yang lain persiapan perkawinan dan sebagainya itu, ini bencana kerusakan otak luar biasa. Oke. Ini bukti kami melakukan penelitian ini kan dengan MRI nak, tidak terbantahkan dengan Baik. EEG. Baik. Ya, jadi tidak terbantahkan kenapa kita nggak mau menerima ini dan terus kemudian mencari bagaimana follow up jalan keluarnya bersama. Baik, Bunda Eli terima kasih. Terima kasih banyak nak. Ibu Sri terima kasih, Mbak Devi terima kasih, luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa men-trigger dan memicu juga ya para pembuat kebijakan juga untuk kemudian memastikan apa yang paling pantas untuk menghentikan darurat kejahatan seksual yang terjadi bahkan di lingkaran terdekat yaitu keluarga sendiri. Terima kasih, sehat selalu, sampai jumpa di Perempuan Bicara minggu depan.